Eh, Insya Allah kita akan masuk ke bahasan di terakhir, bagian terakhir dari kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yaitu karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat teksnya yang ada di hadapan jamaah sekalian. Ahammu khosoisi ahli sunnati wal jamaati wasimatihim. Karakteristik atau ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling pokok. Jadi pokok-pokok ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita baca dulu teksnya, nanti setelah itu kita akan jelaskan. Dan malam ini kita akan coba batasi penjelasannya hanya pada sampai poin yang pertama. Kita mulai dari pengantarnya dulu. Sini disebutkan Ahlus Sunnati wal Jamaati humul firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, dan kelompok atau golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wahum ala tafawutihim fi ma bainahum, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keragaman atau perbedaan di antara mereka, lahum khosaisu wasimatun. Mereka punya khosois, punya kekhususan, punya keunikan atau hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, wasimatun, dan punya sifat-sifat atau ciri khas, tumayyizuhum an ghairihim, yang membedakan mereka dari selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minha, di antaranya, yang pertama, al-ihtimamu bi kitabillah, perhatian terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, hifdhan wa tilawatan wa tafsiran, baik dalam bentuk atau dalam wujud menghafal, membaca, dan tafsirnya. Wal ihtimamu bil hadisi, dan perhatian terhadap hadis. Ma'rifatan, baik dari sisi mengetahuinya atau mengenali hadis, wa fahman, dan memahaminya, wa tamyizan, dan membedakan, li sahihi min saqimihi, antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Artinya antara yang sahih dengan yang dhaif jiddan, apalagi sampai maudhu. Li'annahuma, karena keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis, masdarut talaqi, sumber kita mendapatkan ilmu. Ma'itba'il ilmi bil amali, disertai dengan mengiringi ilmu dengan amal. Artinya ilmu yang didapatkan kemudian dibarengi dengan amal. Nah, ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan di malam ini. Ya, kita coba lihat sama-sama. Di sini dimulai dari ahammu khosois dan simat. Jadi, ini ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pokok. Artinya, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa jadi lebih dari yang sudah ada di sini. Tetapi yang pokok adalah poin-poin berikut ini. Dan ini adalah bahasan terakhir dari materi atau buku Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ini bahasan terakhirnya. Jadi bahasan terakhir buku ini membahas tentang ciri khas. Seakan-akan, kalau mau kita sederhanakan, seakan-akan penulis ingin menunjukkan kepada kita setelah kita belajar semua bahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, lalu kemudian kalau mau disederhanakan, apa cirinya yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Nah, kalau kita bicara tema ini, yang paling pokok adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masing-masing kita. Di kepentingannya dari itu. Jadi kepentingannya itu untuk kita ini.
Jadi bukan kepentingannya untuk orang lain. Dan kita belajar ini bukan untuk menilai atau apalagi sampai menganggap rendah, kemudian menganggap jelek orang lain. Yang paling penting dari bahasan ini adalah sifat-sifat itu kita miliki apa tidak. Contohnya misalnya nanti di poin pertama, perhatian terhadap Quran dalam bentuk mulai dari membaca, menghafal, mempelajari isinya. Itu ada nggak pada kita? Artinya kita yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada nggak? Karena ciri ini harusnya melekat dalam diri kita. Karena orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak cukup hanya mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab terkait dengan tema ini, yaitu pernyataan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Ini tentang Laila. Jadi semuanya merasa punya hubungan dengan Laila. Dan Laila tidak merasa punya hubungan dengan mereka semua. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa semuanya bisa mengklaim. Semuanya bisa mengatakan, saya Ahlus Sunnah. Kami Ahlus Sunnah. Tapi klaim itu dibuktikan. Karena kalau kita cuma mengatakan bahwa saya Ahlus Sunnah, semua orang bisa. Sampai orang munafik sekalipun. Orang munafik yang menjadi musuh Islam pun bisa mengatakan itu. Orang zindik pun bisa mengatakan itu. Mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Semua bisa, tanpa kecuali. Kalau seandainya pengakuan itu langsung diterima. Tapi harus dibuktikan. Nah, kalau pada kisah tadi Laila, biasanya ini dikaitkan dengan cinta. Jadi misalnya orang mengatakan cinta kepada Laila, senang sama Laila. Tapi dibuktikan. Dan ternyata Laila nggak kenal sama mereka semua dan nggak mengakui sebagai kekasihnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa saja orang mengklaim bahwa dirinya Ahlus Sunnah. Tapi setelah dilihat perilakunya, yang nampak dan terlihat sama sekali tidak menunjukkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana kita bisa mengklaim itu sebagai Ahlus Sunnah? Kalau cirinya seperti itu. Kalau tandanya seperti itu. Jadi, pengakuan ini sama juga dengan ketika kita menyatakan diri sebagai Muslim. Saya Muslim. Pertanyaannya apa cirinya? Apa tandanya? Apa buktinya bahwa Anda Muslim? Itu orang bertanya. Dan Muslim itu ada ciri-ciri umum yang melekat. Dan orang bisa langsung membedakannya, ini Muslim dan dengan bukan Muslim. Misalnya, Muslim itu ya di mana-mana di muka bumi ini sholat. Dari dulu sampai sekarang, salah satu ciri Muslim adalah sholat. Tidak mungkin ada Muslim tapi tidak sholat. Muslim tapi tidak puasa Ramadan. Muslim tapi tidak mengimani syariat. Misalnya syariat hijab atau syariat yang berhubungan dengan apapun dalam agama kita. Susah untuk bisa diterima oleh semua yang berakal sehat. Kalau ada orang mengklaim sebagai Muslim tapi tidak melakukan hal-hal yang paling mendasar dalam agama. Ya, misalnya tadi yang paling gampang adalah sholat, puasa Ramadan, zakat, yang kita kenal dalam rukun Islam, demikian pula rukun iman. Hal-hal seperti ini biasanya dikenal sebagai pokok-pokok keimanan yang sangat mendasar. Yang semua kaum muslimin, apapun mazhabnya, kalau itu bicara fikih, apapun latar belakangnya, tentu mengimani yang namanya rukun Islam dan rukun iman. Nah, itu yang berkaitan dengan
karakteristik tadi. Jadi kita memahami ciri-ciri itu sebagai tanda yang mudah untuk dikenali. Karena kalau kita bicara akidah, lalu kita mengatakan di dalam hati, akidah itu ada buktinya. Dan ada ciri yang nampak yang tidak mungkin kita sembunyikan. Seperti misalnya, kalau kita mengatakan diri bahwa kita ini Muslim, lalu ada ciri yang nampak. Ke masjid. Apa? Terputus. Ya. Kita lanjut kembali. Jadi tidak mungkin seorang Muslim tidak melakukan beberapa kewajiban dalam syariat. Yang itu menjadi ciri khasnya atau ciri-cirinya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dan jumlahnya banyak, ada yang pokok, ahammu. Ada yang pokok dan itu menjadi ciri khas yang semakin banyak ciri itu ada dan melekat, maka keberadaannya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin nampak dengan jelas. Nah, itu sebabnya kenapa di sini sebutkan ahammu khosois. Karena khosois itu banyak, karakteristik itu banyak. Tapi di antara yang banyak itu, yang paling pokok adalah berikut ini. Jadi begitu. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini, Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Akal mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah. Yang dimaksudkan dalam hadis. Ketika Nabi SAW bersabda, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada dari umatku ta'ifah, sekelompok orang atau golongan yang akan senantiasa berada di atas hak. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang berbeda, termasuk orang-orang yang merendahkan atau menghinakan mereka, menggembosi mereka, memusuhi mereka, tidak penting. Dan itu tidak akan membuat mereka untuk mundur. Tentu nilai-nilai seperti ini kita dapatkan bukan hanya ada pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan hal tersebut, tapi juga kita dapatkan dari para Nabi dan Rasul sebelumnya. Semua Nabi dan Rasul adalah uswatun hasanah, teladan yang baik dalam hal menyebarkan, mengajarkan agama ini kepada sekalian umat manusia. Jadi menjadi teladan. Teladan dalam mengajarkan, menyebarkan, dan teladan dalam keteguhan. Nah, mereka adalah
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Kemudian disebutkan wahum ala tafawutihim fima bainahum lahum khasa'is wasimah. Mereka dengan keragamannya. Tafawut itu artinya perbedaan yang menunjukkan tingkatan. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Levelnya tidak sama, tidak satu. Misalnya, kita menyebut Ahlussunnah wal Jamaah di Jogja. Atau Ahlussunnah wal Jamaah di Saudi. Ahlussunnah wal Jamaah di Amerika, di Inggris. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah semua. Tapi pasti berbeda-beda. Apa yang nampak bisa terlihat perbedaannya? Di antaranya perbedaan misalnya pengetahuan. Pengetahuan, pemahaman mereka bisa berbeda-beda. Yang satu pengetahuannya bisa sangat dangkal. Tapi Ahlussunnah. Kemudian yang lain pengetahuannya agak dangkal. Yang lain pengetahuannya ini masih tergolong awam tapi tidak terlalu dangkal. Kemudian ada yang level berikutnya lagi, tapi semuanya Ahlussunnah. Sampai pada Ahlussunnah yang ilmunya sangat luas dan mendalam, semuanya Ahlussunnah. Karena sepanjang sejarah kita dapati Ahlussunnah itu berbeda-beda. Termasuk perbedaannya adalah pada tingkat keilmuannya. Itu yang dinamakan dengan tafawut. Yang dinamakan dengan tafawut. Artinya perbedaan itu perbedaan berkaitan dengan tingkatan. Nah, tingkatannya apa saja? Bisa tingkatan ilmunya. Ilmu yang satu dengan yang lain berbeda. Kemudian apalagi? Ya, setelah ilmu, amal. Ahlussunnah wal Jamaah, kalau bicara amal, juga bisa berbeda-beda. Misalnya gini, sekarang kita sama-sama sudah mengetahui perintah sholat. Dan menegakkan sholat itu jadi kewajiban yang disepakati oleh semua Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau bicara tentang pelaksanaan sholat, kita akan dapati beragam. Ada yang kalau melaksanakan dan mengerjakan sholat, mereka sangat disiplin dan berusaha untuk selalu mengerjakan di awal waktu. Dan komitmennya dalam hal pelaksanaan itu luar biasa. Nah, ini Ahlussunnah. Tapi ada juga yang di bawahnya. Dan ada lagi yang di bawahnya dan di bawahnya. Tapi semuanya sholat. Saya dulu ketika kuliah di Saudi, di Universitas Islam Madinah, saya punya teman, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga yang lain. Tetapi di antara teman-teman Indonesia yang sangat berkesan adalah ada teman-teman yang mereka ini berusaha untuk komitmen menjalankan kewajiban sholat dengan penuh kesungguhan. Selama kuliah di sana hampir 5 tahun, sekitar 4 tahun 8 bulan, hampir bisa dihitung dengan jari tangan dan kaki. Ada kawan-kawan yang sholat di shaf kedua itu bisa dihitung dengan jari. Selama rentang waktu lebih dari 4 tahun. Mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik itu sholat pada saat ujian, atau pada saat bukan sedang ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Atau pada saat ketika musim dingin, musim panas, sama. Musim apa saja. Nah, sholatnya dikerjakan dengan kesungguhan. Nah, ini ada Ahlussunnah yang modelnya seperti ini. Tentu ini yang ideal. Tetapi kita dapati ada Ahlussunnah yang di bawahnya. Sholat jamaahnya tetap dijaga, tapi langganan masbuk. Sering terlambat. Kadang hadir tapi datang di shaf yang ketiga, keempat, kadang ketinggalan 1 rakaat, kadang 2 rakaat, bahkan kadang-kadang ketinggalannya sampai 4 rakaat. Ada yang masuk masjid sudah tasyahud akhir. Ya, tinggal dapat assalamualaikum.
Nah, tapi apakah mereka ahlu sunnah? Ahlu sunnah. Yang sholatnya seperti itu pun masih kategorinya ahlu sunnah. Nah, itu yang dinamakan dengan tafawud. Jadi, meskipun mereka berbeda, beragam, tapi mereka semua masuk kategori ahlu sunnah dari sisi. Jadi, yang dinamakan dengan tafawud. Jadi, perbedaan. Ya, perbedaannya ada yang sholatnya disiplin dan sangat disiplinnya luar biasa. Demikian pula kalau kita bicara tentang puasa. Ada yang luar biasa kalau sudah mengerjakan puasa. Bukan cuma puasa wajib Ramadan yang dikerjakan, ada puasa sunnah. Bahkan puasa sunnahnya bukan cuma hanya puasa sunnah Senin Kemis. Sampai puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan itu bisa istiqomah sampai sekian tahun. Saya pernah berangkat mendampingi jamaah haji. Pengalaman yang paling indah dari sekian banyak pengalaman, atau salah satu pengalaman paling indah yang dirasakan. Ketika mendapatkan kesempatan untuk mendampingi jamaah haji, dan pembimbingnya serta pendamping mulai dari ketua kloternya, kemudian ketua rombongan, ketua KPIH yang mendampingi, mereka orang-orang yang kita kenal sebagai ustadz-ustadz yang ahli ibadah. Ada yang puasa Daudnya pada saat waktu kita bertemu saat itu, alhamdulillah katanya nggak pernah putus. Nggak pernah putus selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun nggak pernah putus. Selama beberapa tahun puasa Daudnya terus ya terjaga dan tidak pernah lepas. Nah, ada juga yang sholat malamnya, dan waktu itu beliau-beliau ini ahli qiyamul lail semua. Ya, kita kebetulan satu kamar dengan ustadz-ustadz ini. Masya Allah, mereka memang orang-orang yang sudah terbiasa qiyamul lail, dan beda antara yang baru belajar qiyamul lail dengan yang sudah terlatih dan sudah lama qiyamul lail. Dibangun malam itu suasananya nggak dalam kondisi ngantuk, kemudian lemas, nampak terlihat segar. Padahal kita juga dengan aktivitas yang beragam. Nah, itu yang dinamakan ala tafawutihim. Jadi ketika mereka berbeda-beda. Jadi wahum ala tafawutihim fi ma bainahum. Jadi perbedaan itu ada perbedaan sesama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka semua dikategorikan ahlu sunnah. Nah, mereka semua dikategorikan ahlu sunnah dengan keragamannya tadi. Keragaman ilmunya, beragam amalnya, beragam juga kalau mau diteruskan lagi setelah beramal, berdakwah. Ada ahlu sunnah yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Dan ada ahlu sunnah yang tidak terlibat dalam aktivitas dakwah. Jadi artinya yang penting pokoknya menjadi muslim yang baik atau muslimah yang baik. Setiap hari aktivitasnya ya pokoknya salat 5 waktu, kemudian tidak melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Setelah itu pulang ke rumah, selesai. Ya, tidak disibukkan dengan hal-hal lain. Artinya tidak menjadi aktivis dakwah, ikut terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan keislaman, baik itu kegiatan ada aktivitas untuk membangun pondok, masjid, kemudian mengelola panti asuhan, atau ngurusi TPA, atau yang lainnya. Ada yang tidak terlibat sama sekali. Dan ada yang terlibat, dan ada yang terlibatnya dan kontribusinya luar biasa. Nah,
Semua itu dikategorikan Ahlus Sunnah. Termasuk kalau kita bicara infak. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga beda-beda. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang infaknya luar biasa banyak. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang infaknya tidak seberapa. Dan kita tidak mungkin mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah karena infaknya sedikit misalnya, atau jarang berinfak. Semuanya Ahlus Sunnah. Karena infak seperti ini hukumnya adalah dianjurkan dan sampai pada tingkat wajib. Dan semuanya masuk kategori Ahlus Sunnah. Nah, ini yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah. Itu yang dimaksud dengan wahum ala tafawutihim fi ma bainahum. Jadi mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda antar mereka. Ini yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dengan keragamannya itu lahum qasaisu wasimatun tumayyizuhum an ghairihim. Itu artinya meskipun mereka berbeda-beda dalam beberapa hal tadi, tapi ada karakteristik, ada ciri-ciri yang membedakan Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah. Yang membedakan Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah. Jadi mereka ini semuanya Ahlus Sunnah. Tapi ada yang membedakan satu dengan yang lainnya. Pada hal-hal yang itu bukan di prinsip. Makanya kemudian dari situ kita bisa memahami bahwa yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada prinsip-prinsip umum. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antar mereka yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, dari situ kita bisa pahami, itulah ciri-ciri. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Apa ciri yang pertama? Ya, ciri pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, cirinya adalah al-ihtimamu, artinya memberikan perhatian, dan perhatian itu artinya memberikan prioritas, kemudian banyak membincangkan, mendiskusikan, banyak meluangkan waktu, itu artinya punya perhatian. Meskipun sampai kondisi yang sangat sempit sekalipun, karena ada perhatian, maka bisa meluangkan waktu. Yang pertama, ihtimamnya adalah dengan Al-Quran. Perhatiannya terhadap Al-Quran. Perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Baru yang kedua nanti terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian pertama terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Quran itu tidak mungkin jadi bandingkan dengan yang lain. Ya, tidak mungkin kita akan membandingkan Al-Quran dengan yang lain. Artinya tidak mungkin setara. Karena kalau membandingkan itu, ya membandingkan yang setara atau yang mendekati. Misalnya, sekarang kita membandingkan antara siswa kelas 5 dengan kelas 6 SD. Nah, itu bisa kita membandingkan. Kalau misalnya siswa kelas 5 SD dalam pengetahuan di bidang tertentu ya, yang terlalu jauh, maka ini tentu sangat tidak layak. Ya, dan ini bukan perbandingan yang pas atau perbandingan tepat, karena membandingkan itu tidak tepat kalau perbandingannya terlalu jauh. Ya, membandingkan yang satu terlalu jauh dengan yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan. Maka kalau ketika kita menyebutkan, ya, kita menyebutkan perbandingan itu artinya yang mendekati. Yang pertama adalah al-ihtimamu bi kitabillah. Perhatian terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran.
Bagaimana perhatian terhadap Al-Quran itu diwujudkan dengan berapa hal, dimulai dari hifdhan wa tilawatan, kemudian wa tafsiran. Paling tidak ada 3 hal. Kalau mau diurutkan, maka urutannya ya mulai dari tilawatan, baca. Bentuk perhatian terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, dimulai dari bacanya. Artinya perhatian pada bagaimana cara membaca yang benar, membaca yang baik, tartil. Membaca yang tartil itu seperti apa? Membaca seperti yang ada di ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Membaca yang tartil itu gimana sih? Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Mengeluarkan huruf dari tempatnya, maksudnya dari makhrajnya. Ketika huruf H berbeda dengan H, itu bedanya di mana? Jadi Bismillahirrahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok bukan Ar-Rahman? Ya, tapi Ar-Rahman. Nah, itu bedanya di mana? Nah, itu yang dinamakan dengan tilawatan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Tentu kalau untuk dirinya dimulai dari memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaannya. Perbaiki caranya membaca Al-Quran. Huruf-hurufnya dibaca dengan bacaan yang benar. Huruf-hurufnya dibaca yang panjang, yang pendek juga dibaca pendek. Itu namanya tilawatan. Nah, kita tidak akan bahas terlalu panjang atau terlalu luas dalam bahasan yang berhubungan dengan tartil seperti ini. Tapi paling tidak kita ingin menegaskan bahwa belajar baca Al-Quran dengan benar itu menjadi salah satu perhatiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita yang bacaannya belum baik, ayo kita belajar. Bacaannya kurang baik, ayo kita belajar. Dan nggak ada istilah malu untuk belajar yang seperti itu. Karena bagi kita, belajar Al-Quran terlambat itu satu hal yang biasa saja. Ya, artinya kita nggak perlu mengungkap masa lalu, kita terlambat belajar, kita ini dan itu. Yang penting semangat untuk terus mau belajar, berbenah, dan kita perbaiki. Ya, kita perbaiki bacaan. Ya, bukankah para sahabat radhiyallahu anhum juga belajar Islam banyak yang terlambat? Kalau kita mau sekedar sedikit menghibur bahwa terlambat itu juga ada pada orang-orang sebelum kita. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum mereka terlambat ya belajar? Ya, karena memang Islam baru mereka terima juga terlambat. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islamnya usia 38 tahun. Jadi artinya bisa dibayangkan usia 38 tahun Abu Bakar itu belum kenal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti kita di usia sebelum 38 tahun. Karena memang ya Islam baru diterima oleh Abu Bakar di usia itu. Tapi terus belajar dan nggak ada masalah. Startnya baru 38 tahun. Kita bisa bayangkan kalau mau bicara terlambat, ini kan terlambat sekali. Tapi tidak ada kata terlambat. Dan ternyata Abu Bakar terus belajar, kemudian sampai hifdhan itu, menghafal. Abu Bakar menghafal Al-Quran. Dan menghafalnya sangat terlambat, di usia 38 baru mulai. Karena memang masuk Islamnya baru saat itu. Baru 38 tahun. Dan kita semua ketahui, ayat Al-Quran turun lengkap sampai 23 tahun. Ya, sekitar 22 tahun sekian bulan. Nah, artinya para sahabat baru bisa hafal Quran lengkap ya sekitar
Kalau seperti Abu Bakar, berarti ya sekitar 23 tahun. Hafal Quran 23 tahun. Sementara kita lihat sekarang ada santri hafal Quran dalam waktu lebih singkat dari itu. Nah, yang kita ambil pelajaran dari Abu Bakar adalah bagaimana di usia berapapun belajar, tidak ada masalah. Belajar membaca, menghafal, memahami isinya, tidak ada kata terlambat. Nah, ini yang jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita bisa lihat pada generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kita dapati mereka membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Dan perhatian mereka terhadap Al-Quran luar biasa. Keseriusan mereka untuk mempelajari, mengkaji, memahami, selain menghafal, dan seterusnya nanti akan diteruskan dengan amal. Nah, inilah yang menjadi contoh bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka terus belajar. Ya, mereka terus belajar berapapun usianya. Nah, ini ciri yang pertama. Dan di poin pertama ini, selain ihtimam bi kitabillah, kemudian yang kedua al-ihtimam bil hadis. Perhatian terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran tadi diwujudkan dengan paling tidak dengan 3 hal: membacanya, menghafal, dan memahami kandungannya. Maka untuk poin yang pertama ini kita mengajak jamaah sekalian, ayo kita sama-sama punya komitmen. Ayo kita sama-sama serius belajar, mulai dari belajar membaca, meluangkan waktu untuk menghafal, dan terus mempelajari kandungannya. Nah, ini yang kita harapkan bisa kita wujudkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-ihtimam bil hadis. Oh iya, untuk yang tadi ihtimam bil Quran ini kalau bisa kita wujudkan dengan ayo kita luangkan waktu untuk Al-Quran itu sebanyak-banyak. Luangkan waktu untuk Al-Quran itu sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Ada waktu sebentar 5 menit baca Quran. Waktu luang 10 menit murojaah hafal Quran. Waktu luang 7 menit baca tafsir Al-Quran. Pokoknya untuk Quran lah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, ini namanya ihtimam. Makanya kalau sudah ada ihtimam, ada perhatian, diajak ngobrol. Nah ini, diajak ngobrol tentang Quran, diajak ngobrol sama siapapun, semangat. Ada cerita, ini ada metode menghafal Quran yang, wah itu senang. Ada metode menghafal Quran yang cocok untuk orang-orang yang sudah berumur. Wah ini cocok untuk saya nih. Saya termasuk yang, nah itu untuk menunjukkan bahwa kita memang punya ihtimam, punya perhatian. Dan kalau kita sudah punya perhatian, insya Allah yang lain itu teknis-teknis yang kalau itu dianggap sulit, insya Allah jadi mudah karena perhatian tadi. Kalau orang sudah punya perhatian, maka yang lainnya menjadi enteng dan mudah. Meluangkan waktu untuk membaca, menghafal, memahami kandungannya, tafsirnya, tadabburnya, termasuk nanti kalau ada buku tafsir, ada terjemah Quran, ada metode ini itu untuk mudah memahami kandungan Al-Quran. Karena memang sejak awal punya perhatian pada Al-Quran, diajak ngobrol begini itu langsung nyambung dan semangat. Nah, kira-kira begini, sama dengan kalau bapak-bapak yang suka sama sepak bola, punya ihtimam dengan, bukan bikitabillah, tapi punya ihtimam dengan kuratil qadam, dengan sepak bola. Itu kalau punya perhatian pada sepak bola, sampai perhatiannya itu bisa sampai pada yang kecil-kecil itu. Padahal nggak pernah disuruh menghafal itu.
Coba perhatikan bapak-bapak yang senang sepak bola. Itu perhatikan yang namanya sepak bola itu sampai memperhatikan yang kecil-kecil. Cuma masalah ukuran sepatu seorang pemain sepak bola dunia itu sampai tahu nomor ukuran sepatunya. Itu padahal nggak ada pelajarannya di sekolah. Maksudnya pelajaran untuk memperhatikan yang seperti itu. Nggak pernah diajarkan juga oleh misalnya guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kecuali kalau yang jurusannya olahraga. Ya. Kan nggak pernah ada guru yang mengajarkan, nanti kalau ada sepak bola, tolong perhatikan dengan baik. Perhatikan ukuran sepatu, perhatikan warna baju, perhatikan bahan dan ini. Sampai yang kecil-kecil. Tapi karena apa? Karena ada ihtimam, ada perhatian, sehingga sampai yang kecil-kecil seperti itu diperhatikan. Dan sampai bisa dihafal. Ya, sampai bisa dihafal. Sampai perhatiannya luar biasa itu. Untuk hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang kecil-kecil. Ya, yang itu berangkat dari ihtimam, dari perhatian. Orang kalau sudah punya perhatian, untuk hal-hal seperti itu bisa mendapatkan porsi yang besar. Demikian pula sama dengan ibu-ibu juga kalau sudah menyangkut misalnya masakan, jahitan, atau yang lain. Punya perhatian luar biasa dan meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu. Sampai meluangkan waktu untuk entah itu untuk nonton, untuk membaca, untuk pokoknya semua yang menjadi perhatiannya. Makanya kalau sudah punya ihtimam juga ciri yang lain adalah diajak ngobrol gitu bersemangat, antusias. Ya. Sebab kalau sudah tidak bersemangat atau tidak antusias biasanya perhatian itu kemudian nampak terlihat dari sampai yang tadinya terasa capek pun bisa hilang capeknya karena apa? Adanya perhatian. Ngantuk pun bisa. Dan biasanya kalau tidak ada perhatian, nggak semangat dan malas. Misalnya gini, kalau misalnya saya termasuk yang misalnya tidak suka sepak bola. Ada orang ngobrol ngajak bicara tentang sepak bola, bicara tentang bola, sepatunya, gawangnya, pemain ini itu. Karena memang sejak awal kurang perhatian dan nggak bersemangat ya, males. Sementara yang ngajak ngobrol ini antusias sekali, semangat sekali, ingin ngobrol tentang ini. Nah, kita yang kurang perhatian terhadap hal seperti itu, males, tidak bersemangat. Nah, ini yang kita ingin bangun. Ya, ingin bangun bagaimana semangat dan antusias yang luar biasa terhadap Al-Quran. Pokoknya kalau sudah bicara Al-Quran tuh semangat sampai bentuk perhatian kita pada Al-Quran tuh orang ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran itu langsung kemudian bisa dengan sangat cepat menyebutkan ini qari'nya Syekh Fulan. Misalnya ketika mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin langsung mengatakan oh ini yang alhamdulillahnya bacaannya seperti ini inilah Syekh. Nah, lalu sampai bisa mengenali dengan baik. Karena apa? Karena adanya perhatian. Padahal bacaannya sekian banyak Syekh itu beda-beda. Dan perbedaan ini bukan cuma 10. Banyak sekali bedanya. Artinya Syekh Abdurrahman Sudais berbeda dengan Syekh Su'ud Ash-Shuraim, beda lagi dengan Syekh Ali Al-Hudhaifi, beda lagi dengan Abdullah Awad Al-Juhani, beda lagi dengan sekian banyak masyaikh. Beda itu. Al-Fatihahnya sudah beda. Tapi karena perhatian, itu langsung cepat dengan sangat mudah mengenali. Oh ini bacaannya Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Ini bacanya Musyari Rosh.
Ini bacaannya Hani Ar-Rifai. Ini dari mana itu? Itu berangkat dari perhatian. Karena susah untuk menghafal itu kalau nggak ada perhatian. Bahkan mungkin tersiksa. Sementara bagi yang punya perhatian justru sangat menikmati, senang ketika ada bacaan syekh ini, syekh itu. Dan sejak awal memang sudah antusias, semangat. Nah itu yang namanya ihtimam. Jadi ihtimam itu nanti sampai wujudnya bisa ihtimam dengan bacaan, ihtimam dengan sampai aplikasi di handphone atau apa saja yang pokoknya hubungan dengan Al-Quran. Kalau sudah Quran, karena punya perhatian, semangat, antusias. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita berharap mudah-mudahan ada perhatian dari kita semua. Kemudian ihtimam bil hadis, perhatian pada hadis itu perhatian dari mulai semangat untuk mengenalinya, ma'rifat. Jadi ingin tahu hadis. Sampai akhirnya kadang-kadang tanya, itu ada nggak hadisnya? Saya tuh pernah dengar hadis ini. Itu betul nggak hadisnya itu? Hadisnya sahih apa enggak ya? Terus hadisnya itu redaksinya seperti apa? Itu namanya perhatian. Kalau Arba'in Nawawiyah itu, nah itu jadi sampai nyebut ke nama buku, nama kitab-kitab hadis, nama ulama hadis. Karena apa? Berangkat dari perhatian. Berangkat dari perhatian terhadap hadis. Nah, mulai dari mengenali hadisnya, kemudian berusaha untuk memahami kandungannya, dan sebelum itu, karena hadis itu kadang-kadang ada yang sahih dan yang tidak sahih, maka kita mau tidak mau berusaha untuk mengenali hadis yang ada ini apakah betul-betul sahih dan bisa dijadikan acuan atau tidak. Kemarin di awal bulan Rajab ini banyak beredar hadis-hadis dan alhamdulillah ada ulama-ulama sejak dulu yang sudah menjelaskan. Lalu kemudian diulas oleh beberapa ustadz di zaman sekarang bahwa hadisnya, statusnya, hadis dengan redaksi seperti ini, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya lemah, hadisnya palsu, hadisnya tidak ada asalnya, bahkan ada hadis yang bukan cuma hadis maudhu yang ada di kitab-kitab kumpulan hadis maudhu, sampai saking palsunya, artinya ada hadis itu yang dipalsunya belakangan. Setelah buku-buku hadis disusun, kemudian masih ada yang memalsukan hadis lagi. Akhirnya ada beberapa hadis palsu itu sampai di kitab kumpulan hadis palsu pun nggak ada. Ya. Sampai di kumpulan hadis palsu nggak ada. Karena apa? Karena memang itu dipalsukannya belakangan. Bisa jadi karena sebabnya itu. Jadi saking apa ya? Saking palsunya gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan perhatian kita kepada hadis. Makanya kita dapati di banyak tempat salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah perhatian terhadap hadis. Ketika mendengar bahwa dalam masalah ini ada sabda Nabi SAW, itu senang sekali, semangat sekali. Ketika mendengarkan ulasan atau penjelasan yang berhubungan dengan bab atau tema tertentu, lalu sampaikan, ini ada hadisnya. Hadisnya riwayat itu senang sekali. Ya, seperti mendapatkan harta karun. Senangnya luar biasa karena hadis yang disampaikan menjadi pedoman. Ya, menjadi pedoman bagi kehidupannya. Ada hadis yang menyebutkan tentang itu semangat sekali, senang sekali. Itu menunjukkan ada ihtimam, ada perhatian. Ya, ihtimam atau perhatian terhadap hadis.
Nah, itu yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian terhadap Quran dan terhadap Sunnah. Nah, setelah perhatian kepada Al-Quran dan hadis, ya tentu hadis juga dipahami seperti Quran dipahami dengan baik, hadis juga perlu dipahami dengan baik. Nah, tahapan berikutnya adalah setelah dipahami semua dan menjadi ilmu, nah ilmu itu diiringi dengan amal. Maka setelah punya ilmu, ilmunya diamalkan. Karena dalam Islam kita belajar, yang namanya belajar apapun, mau akidah, fikih, fikihnya fikih ibadah atau muamalah, akhlak, bukan sekedar untuk wacana, bukan sekedar untuk jadi wawasan. Tapi betul dia menjadi wawasan, setelah itu diteruskan dengan amal. Dia menjadi pengetahuan, setelah itu diteruskan dengan amal. Nah, itu yang membedakan prinsip yang ada dalam syariat kita dengan yang ada pada syariat atau pada prinsip pada agama lain. Atau mungkin pada isme lain. Bisa jadi ada orang belajar dan antusias belajar ini itu, tapi ya sebatas sebagai wacana. Wacana keilmuan. Tapi cuma sampai di situ. Tidak diteruskan dengan amal. Padahal Quran dan hadis itu diturunkan bukan cuma sekedar sebagai wacana. Tapi jadi pedoman. Jadi prinsip. Jadi pegangan hidup. Bukan hanya sekedar sebagai wawasan. Karena kalau sekedar wawasan, lalu apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir banyak. Orang orientalis juga banyak. Yang belajar agama ini luar biasa banyak. Dan mereka berarti sampai di wacana. Wacana keislaman. Ya sampai di situ aja. Belajar. Bahkan tidak sedikit dari orang kafir yang belajarnya bukan hanya belajar ilmu alatnya, misalnya belajar bahasa Arab sebagai sarana untuk memahami tafsir, memahami fikih. Tapi mereka sampai pada di antara mereka ada yang secara khusus meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Sampai mempelajari mustalah hadis, mempelajari hadis, mempelajari ini itu yang begitu luas. Ya, ya, perlu waktu yang panjang untuk bisa menguasai itu semua. Dan mereka meluangkan waktu. Meluangkan waktu yang luar biasa. Nah, ini mereka luangkan. Mereka lakukan. Padahal apa? Padahal itu bukan ajaran agama mereka. Tapi mereka luangkan. Karena memang mereka ada yang berangkat dari suka menelaah. Berarti ada yang belajarnya punya motif-motif yang lain. Termasuk motif untuk mencari kelemahan, keburukan, kejelekan, lalu menyiapkan strategi untuk menghancurkan umat Islam. Tapi yang jelas dari sisi belajarnya sama. Makanya dalam syariat kita, ilmu itu bukan cuma sekedar untuk sebagai pengetahuan semata. Tapi ilmu itu dibarengi dengan amal. Ya tergantung ilmunya tentang apa. Kalau dia berhubungan akidah, berarti diyakini. Menjadi keyakinan. Misalnya, kita meyakini ketika membaca ayat Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu jadi keyakinan. Dan nggak mungkin kita mengubah keyakinan itu. Dan tidak mungkin kita akan menggantinya. Artinya tidak mungkin kita mengganti dan kemudian mengatakan bahwa bukan cuma Islam yang benar. Ya, Islam cuma salah satu agama yang benar. Yang benar itu banyak. Yang lain juga benar. Jadi jangan merasa bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Nah, ayat itu dengan tegas menyatakan inna dina indallahil
Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah SWT adalah Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini contoh bahwa setelah jadi pengetahuan, kemudian diamalkan dalam bentuk, kalau itu keyakinan, ya kita yakini. Dan kita tidak akan bergeser dari keyakinan tersebut. Kalau itu menjadi keyakinan yang ada pada agama kita. Nah, ini ciri pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekaligus biar menjadi amal, ayo kita mulai berikan perhatian yang sangat besar untuk Al-Quran dan hadis. Luangkan waktu untuk membaca, menghafal, mempelajari kandungannya, menelaah, dan hadis juga demikian. Kita coba pelajari, kita kenali hadis. Ada yang kadang kita perlu meluangkan waktu untuk hadir di majelis yang mengajarkan hadis, atau kadang mungkin beli buku hadis, ingin tahu penjelasan apa makna dari kandungan hadis ini dan itu. Nah, kita ingin ini tidak hanya menjadi wacana atau pengetahuan, tapi juga menjadi praktik dan amaliyah kita. Setiap hari kita luangkan waktu, baca Quran, baca terjemah Quran, kemudian mungkin ada kajian tafsir, sepekan sekali, sepekan 2 kali, ikuti. Dan itu bagian dari cara kita untuk mewujudkan diri kita sebagai Ahlus Sunnah. Ada kajian hadis, ayo kita ikuti. Itu bagian dari bentuk ihtimam bil hadis. Ada ustadz yang ngajarkan misalnya hadis arba'in, ayo kita hadiri, karena ini bagian dari mengamalkan, mewujudkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kajian Bulughul Maram, ada, ya intinya itu semua adalah bentuk-bentuk dari pengamalan karakteristik pertama. Nah, inilah jamaah sekalian, hafizakumullah, salah satu dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pokok adalah perhatiannya kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi ciri yang melekat dalam diri kita, yaitu perhatian kepada Quran dan hadis, atau kadang sebagian menyebutnya perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diperoleh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk mewujudkan ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam diri kita. Dan sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, ciri seperti ini bukan kita gunakan untuk mencari aib, mencari kejelekan, mencari kekurangan orang lain, tapi justru yang paling penting adalah bagaimana ciri ini melekat dalam diri kita, dan itu menjadi aktivitas rutin harian kita. Di setiap hari baca Quran. Yang belum hafal dia berarti setiap hari meluangkan waktu untuk nambah hafalan. Yang sudah hafal berarti setiap hari mengulang hafalan. Lalu belajar memahami isinya. Lalu hadis juga begitu. Kadang-kadang saya cuma bisanya 1 hari 1 hadis, tidak masalah. Mau 1 hari 1 hadis. Atau berapapun yang mampu dilakukan, silahkan. Saya baru cuma Bulughul Maram, silahkan. Saya Riyadhus Shalihin, silahkan. Saya kebetulan di dekat rumah ada kajian, dan kajiannya arba'in, ya silahkan. Sudah, apapun yang bisa itu dikerjakan. Nah, mudah-mudahan ini semua adalah bagian, sekali lagi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa peroleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah